Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kedan-kedan, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang melimpah. Terima kasih sudah klik video ini. Dan tak bosan-bosan kita ketemu lagi di channel Taka Film. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film action yang berjudul Extraction. Film ini dirilis tahun 2020, mengisahkan tentang penyelamatan seorang anak yang diculik akibat persaingan perdagangan narkoba. Oh ya kedan, dukung terus channel ini ya dengan cara like, comment, and share. Dan untuk kalian yang belum subscribe, di-subscribe lah ya kan, karena subscribe itu gratis. Oke kedan, inilah alur cerita film. Cerita berawal di Mumbai, India. Terlihat beberapa anak ABG baru pulang sekolah dijemput dengan mobil mewah. Anak ini bernama Ovi Mahajan yang selalu pulang bersama dua kedannya. Layaknya ABG, mereka bersantai sejenak di sebuah kafe. Sehingga saat sampai di rumah, Ovi mendapat teguran dari tangan kanan ayahnya bernama Saju. Akibat Ovi telah melanggar peraturan yang dibuat ayahnya, yang mana dia dilarang keluyuran sehabis pulang sekolah. With friends. Ayah Ovi adalah seorang mafia gangster India yang menjalankan bisnis perdagangan narkoba. Jadi tidak heran jika Ovi hidup dengan kemewahan dan mendapat penjagaan yang ketat. Namun semua itu membuatnya bosan, sehingga diam-diam tanpa diketahui Saju dia pergi ke klub malam bertemu dengan teman-temannya. Lalu temannya mengajari Ovi untuk menikmati sebatang lintingan. Tapi tiba-tiba Inspektur Vijay datang melihat kelakuan mereka. Namun anehnya Vijay bukan memberi nasihat yang baik, tapi malah menembak teman Ovi dan menculik Ovi. Berita tentang penculikan Ovi didengar oleh ayahnya yang bernama Ovi Mahajan Senior. Ternyata Pak Ovi sedang menjalani hukuman di penjara Mumbai, India. Dia begitu kecewa dengan Saju karena tak becus mengawasi seorang anak ABG. Dia menugaskan Saju pergi ke Dhaka, Bangladesh untuk membawa anaknya kembali pulang ke rumah. Untuk mempermudah tugas Saju, Pak Ovi menyarankan agar Saju menyewa tim khusus untuk menjalankan misinya menyelamatkan Ovi. Mau tidak mau, Saju harus menuruti perintah Pak Ovi demi keselamatan istri dan anaknya. Sesampainya di rumah, Saju bercerita pada istrinya yang bernama Nesha tentang penculikan Ovi, yang mana dia harus berangkat ke Dhaka, Bangladesh untuk menyelamatkan Ovi. Walaupun sebenarnya ada suatu tim khusus yang bisa melakukannya, yang tentunya dengan bayaran yang mahal. Namun Pak Ovi tak punya cukup uang untuk membayar, dikarenakan semua aset kekayaannya telah diblokir oleh NCB. Tapi Saju punya ide yang brilian agar misi ini berhasil. Cerita berpindah di Australia. Terlihat Taylor Rich sedang bersantai bersama dua temannya di atas bebatuan. Taylor adalah mantan tentara pasukan khusus yang pernah bertugas di Afghanistan dan beralih profesi menjadi tentara bayaran. Lalu Taylor menceburkan diri ke danau hingga ke dasar untuk meditasi, sehingga dia teringat kenangan masa lalu bersama anaknya yang masih bocil. Setibanya di rumah, Taylor telah ditunggu seorang wanita bernama Nick atau nomor induk KTP. Nick menawarkan proyek besar pada Taylor di Dhaka, Bangladesh, yaitu Taylor harus menyelamatkan seorang anak India dari seorang gembong narkoba yang diculik oleh saingannya yang bernama Amir Asif. Taylor tentu saja menerima proyek itu, karena kebetulan dia sedang butuh uang untuk biaya makan ayamnya yang menjadi peliharaan kesayangannya. Chicken's out cheap. Tomorrow morning. Head on straight to. Sementara di lain tempat, Nesha dengan berat hati melepas kepergian Saju ke Bangladesh. Setibanya di Bangladesh, Taylor mendapat penjelasan dari Yas jika misi Taylor adalah hanya menyelamatkan Ovi dari sekapan gembong narkoba Bangladesh saingan ayah Ovi bernama Amir Asif yang dijuluki Pablo Escobar dari Dhaka, yang mempunyai pasukan sekitar 20 orang. Setelah mendapatkan Ovi, Taylor harus membawa Ovi ke titik penjemputan.
yaitu sebuah kapal yang akan membawa mereka menuju sebuah helikopter. Singkat cerita, terlihat Taylor sedang bersantai di sebuah kafe sambil menunggu instruksi selanjutnya. Tak lama kemudian datanglah sebuah mobil yang berisikan anak buah Amir Asif untuk membawa Taylor ke sebuah tempat di mana Ovi disandera. Di situ anak buah Amir meminta uang tebusan, namun Taylor meminta pada mereka menunjukkan bukti jika Ovi masih hidup. Tapi mereka malah menakuti Taylor dengan sebuah pistol kosong. There's no magazine in it. Enough talk. Setelah melihat Ovi masih hidup, Taylor langsung dibawa keluar untuk mengambil uangnya. Saat itulah rekan Taylor, seorang sniper bernama G, berhasil melumpuhkan seorang penculik. Sehingga Taylor pun menghabisi mereka semua untuk membawa Ovi keluar dari tempat itu. No. You walk. Di lain tempat, Amir Asif sedang mengumpulkan para bocil yang menjadi kurirnya. Amir menunjukkan kekejamannya dengan mencampakkan seorang bocil untuk mencari tahu siapa yang mencuri uang hasil penjualan narkobanya. Namun seorang kurir bernama Farhad menjadi penyelamat untuk yang lain, sehingga dia pun disuruh untuk memotong jarinya. Namun datang seorang kolonel menyelamatkan jari Farhad. Kolonel itu melaporkan pada Amir jika Ovi telah hilang, sehingga Amir menugaskan kolonel untuk menutup semua akses jalan di kota itu agar mereka bisa menemukan Ovi. Sementara di tempat lain, terlihat Taylor mengganti pakaiannya dan memakaikan Ovi rompi anti peluru. Lalu dia memberi bukti pada Nick jika Ovi masih hidup untuk dikirim kepada Saju agar melunasi sisa pembayaran atas penyelamatan Ovi. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan menyusuri hutan menuju ke titik penjemputan, yaitu sebuah kapal, di mana dua orang anggota tim bersama Ji sudah menunggu kedatangan mereka. Bacon the kid en route. Ready on waiting. Copy. It's G. I'm in position. Lalu Yas menghubungi Saju untuk segera melunasi sisa pembayaran dalam waktu 7 menit. Sementara kolonel menugaskan anak buahnya melakukan pencarian Taylor dan Ovi di Sungai Buriganga. Dan terlihat di sini Amir mulai menyukai Farhad dan memberinya senjata. Kembali ke kapal di mana tiba-tiba alarm berbunyi. Dua anggota tim mengecek apa yang sedang terjadi, namun mereka dihabisi oleh orang misterius. Ji yang menjadi orang terakhir di sekitar kapal pun ikut dihabisi. Vake's about 5 minutes from the boat. Where are we at with the transfer? Sementara setelah menunggu 7 menit, Yas tidak menerima sisa pembayaran dari Saju. Di situ Nick dan anggota tim yang lain pun sadar mereka telah dipermainkan. Lantas Nick menghubungi Taylor agar dia membawa Ovi keluar dari tempat itu karena ada orang misterius yang memburu mereka. There's someone else in those woods. Kid. Go. Ternyata orang misterius itu adalah Saju. Semua ini adalah rencana licik Saju untuk mempermudah tugasnya membawa Ovi pulang tanpa harus melunasi sisa pembayaran atas penyelamatan Ovi. Dikarenakan ayah Ovi tidak punya cukup uang untuk melunasi sisa pembayaran, sehingga Taylor harus bersusah payah menghindari kejaran Saju.
But I tell you two, you been running like hell. I need the boy! Go! Go! Namun tugas Taylor bertambah rumit karena anak buah kolonel suruhan Amir Asif pun mengejar mereka. Look, if you want to live, you have to trust me. Fuck! I'm in survival mode. Hold tight. Aksi menegangkan pun kembali terjadi di rumah susun, di mana Taylor menghabisi banyak anak buah kolonel. Stay on my shoulder, right? Setelah itu tiba-tiba Saju muncul dan menyerang Taylor, sehingga mereka pun terjatuh dari ketinggian dan melanjutkan pertarungan. Come on! Setelah mendapatkan Ovi, Taylor punya rencana lain, di mana mereka dengan sengaja meloncat dari truk, yang membuat truk itu hancur berantakan. Hold on. Okay, we're gonna jump on through here. Taylor melakukan ini untuk menghilangkan jejak, agar Amir Asif dan kolonel berpikir mereka sudah mati. Namun kolonel dan Amir Asif sadar jika Taylor dan Ovi masih hidup, dan Saju juga masih hidup dan terluka parah. Sehingga Amir Asif meminta kolonel mengerahkan semua anak buahnya untuk segera menangkap Taylor dan Ovi. Kemudian Taylor dan Ovi masuk ke sebuah pabrik untuk istirahat dan mengobati luka Taylor. Tak lama kemudian Taylor menerima telepon dari Nick yang menjelaskan jika tugas mereka kali ini berantakan, yang mengakibatkan rekan-rekan mereka terbunuh. Mereka telah dipermainkan Pak Ovi dan Saju yang belum mentransfer sisa uang pembayaran. Dan terungkap di sini ternyata Saju adalah seorang mantan pasukan khusus yang ditugaskan Pak Ovi untuk menjemput anaknya. Sehingga Nick meminta Taylor untuk meninggalkan Ovi, yang mana Taylor akan dijemput menggunakan helikopter di area terbuka jembatan Sultan Kamal. Namun Taylor menolaknya dan memaksa Nick untuk menemukan uangnya yang akan digunakan untuk biaya makan ayamnya. Just follow my money, Nick. Sementara berlokasi di sebuah hotel Oyo, terlihat Saju meratapi wajahnya dan hidungnya yang bengkok. Inilah resiko yang harus diterima Saju akibat dari permainan liciknya. Namun dia melakukan ini hanya demi melindungi istri dan buah hati tercintanya dari ancaman pembunuhan Pak Ovi jika dia tidak melakukan ini. Hello, Papa. I love you. I love you too, Papa. Kembali ke Taylor dan Ovi, yang mana mereka harus bergerak cepat menuju jembatan, di mana di situ sudah ada helikopter yang akan menjemput mereka. Namun lagi-lagi mereka harus menghadapi anak buah Amir Asif, yang kali ini dipimpin oleh Farhad. The fuck?
Dan sekarang mereka harus menghindari polisi, sehingga Teller memutuskan untuk masuk ke gorong-gorong terbau di dunia. Lalu Teller menghubungi Nick dan meminta Nick menghubungi Gaspar untuk menjemput mereka. Gaspar adalah rekan Teller sesama pembunuh bayaran yang telah pensiun, dikarenakan faktor usia dan telah memiliki keluarga kecil yang bahagia. Appreciate you coming for us. Good to see you, man. But you stay here, rest up. Sementara di sebuah klub malam yang menjadi kerajaan Amir Asif, terlihat Farhad dengan gagah berani menghadap Amir untuk melaporkan jika Teller dan Afi terlihat di sebuah pasar. Namun sayangnya Farhad tidak bisa menangkap mereka, sehingga dia memotong jarinya untuk membuktikan jika dia adalah orang yang berani mati untuk Amir. Lantas Amir menyuruh anak buahnya melakukan pencarian di pasar untuk menangkap Teller dan Afi. Kembali ke rumah Gaspar di mana Teller menemani Afi istirahat. Dan di sini juga terungkap sisi lain kehidupan Teller yang menyedihkan. Ternyata Teller pernah mempunyai istri dan seorang putra, namun anaknya terserang penyakit limfoma. Teller tidak kuat menghadapinya, sehingga dia pun memutuskan pergi untuk bertugas di Afghanistan sebagai sukarela. Dan dia tidak sempat bertemu saat anaknya meninggal, dan dia harus berpisah dengan istrinya. Karena itulah dia tidak ingin meninggalkan Afi. Tak lama kemudian Gaspar kembali ke rumah untuk minum-minum bersama Teller. Di situ Gaspar mulai ngoceh jika dia berteman dengan Amir, dan dia mengajak Teller bekerja sama untuk membunuh Afi yang akan mendapat imbalan uang 10 juta dari Amir. Tentu saja Teller menolaknya dan langsung menyerang Gaspar. Don't do this. Asif's a friend. I want to go home. Get you. Setelah kejadian itu, Teller memutuskan menghubungi Saju untuk bekerja sama menyelamatkan Afi. Lantas mereka pun membagi tugas, di mana Saju bertugas untuk membawa Afi ke jembatan, di mana helikopter akan menjemput mereka. Sementara Teller bertugas membuat kekacauan untuk membuka jalan untuk Saju dan Afi menuju jembatan. You get him to the other side. See you soon, mate. Ciao. Dari kejauhan terlihat Nick dan timnya datang untuk memberikan bantuan. Sementara perjalanan Saju dan Afi harus terhenti karena polisi dan tentara telah memblokade jalan, sehingga mereka memutuskan berjalan kaki. Namun rupanya seorang tentara mengenali Afi, sehingga baku tembak pun terjadi. Tupi, kulong. Di istananya, Amir melihat pasukannya kewalahan menghadapi Teller dan Saju, sehingga dia meminta kolonel untuk mengerahkan semua pasukannya ke jembatan. Lalu Saju menyembunyikan Afi di sebuah truk agar dia leluasa meladeni pasukan Amir Asif. Nick dan pasukannya sampai di saat yang tepat. Nick langsung menghancurkan helikopter pasukan Amir Asif. Rick! I need you on the
Sementara Taylor terus berjuang agar bisa menuju jembatan. Merasa tidak aman, Ovi memutuskan keluar dari persembunyiannya. Dan ternyata kolonel pun ikut turun tangan. Melihat itu, Nick langsung membalas perbuatan sang kolonel. Setelah itu, Taylor menyuruh Ovi lari menuju helikopter yang akan menjemputnya. Lalu dengan sisa tenaganya, Taylor membantai habis pasukan Amir Asif. Namun sayangnya masih ada satu pasukan Amir Asif yang tersisa, yaitu Farhad. Dia berhasil menembak Taylor mengenai lehernya. Setelah itu, Nick dan timnya langsung membawa Ovi pergi dari tempat itu. Delapan bulan kemudian, Ovi terlihat sudah sekolah seperti biasanya. Dan hari itu dia mengikuti pelajaran olahraga berenang. Sementara di Bangladesh, Amir mengadakan pesta besar sebagai syukuran. Dia masih berkuasa menjalankan bisnisnya. Namun saat di toilet, Nick sudah menunggu untuk menghabisinya. Ketika Ovi naik ke permukaan, dia melihat seseorang seperti Taylor. Cerita pun berakhir.